Pendidikan hikmah yang saya ambil di S2 pada saat itu Bu Satmoko nggih. Bu Satmoko itu pernah menyampaikan sesuatu yang baik. Sebetulnya pendidikan itu kita sekolah sampai S2, S3 itu sebetulnya untuk apa gitu. Jadi kan intinya harus memberikan nilai manfaat pada yang terdekat, terus terdekat lebih jauh dan sebagainya, akhirnya kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi sekolah tinggi pun memang harus menjadikan dasar kuat kita untuk mengabdikan. Nah, kebetulan di disertasi saya dulu kan tentang life skill ya. Jadi akhirnya saya manfaatkan masyarakat yang di Tegal itu, masyarakat marginal khususnya, itu dalam bingkainya itu kan long life education ya. Artinya pendidikan sampai kapanpun itu ada. Dan pertama saya di situ kan dulu lomba puisi Tegalan Mas Yono Daryono. Itu pesertanya ada yang usia 72. Itu bentuknya apa? Itu berarti pendidikan non mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu Bagio Dies Natalis yang ke-56 dari Universitas Negeri Semarang. Saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnusnya, setidaknya di program S2 dan S3, yaitu Bapak Dr. Yuskon yang sehari-hari bekerja sebagai guru di SMK 2 Pak ya. Ya, SMA Negeri 2 Tegal. SMP Negeri 2 Tegal juga mempunyai beberapa kelompok pembelajaran masyarakat, nanti biar diterangkan sendiri, tapi beliau lebih dikenal sebagai pejuang literasi dari Kota Tegal. Apa kabar Pak Yuskon? Kabar baik Mas Bambang Sadono. Ya, ini memang luar biasa. Pak Yuskon ini punya pilihan ya, di dalam berkarir, berprofesi untuk banyak membantu masyarakat. Pak Yuskon, ini di dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Yuskon kuliah. Apakah sudah namanya UNES pada waktu itu atau masih bernama IKIP Semarang ya, sampai karirnya sampai sekarang. Silahkan Pak Yuskon. Ya, terima kasih. Saya masuk di UNES tahun 2002, ngambil S2 ya, terus lanjut ke S3. Jadi saya memilih di UNES karena sebagai lembaga pendidikan di Jawa Tengah, saya sebagai warga Jawa Tengah otomatis ingin ingin belajar lebih banyak ilmu tentang kependidikan. Waktu itu kebetulan ketua program pascasarjana Pak Satmoko dan Bu Rutiningsih. Ya. Nah, pada waktu itu Pak Yuskon sudah apa Pak? Menjadi guru atau kalau tidak salah kepala sekolah ya waktu itu ya? Iya, saya kepala sekolah di SMK Iksania, SMA Iksania. Jadi saya jadi kepala SMA Iksania, ingin memperdalam manajemen tentang mengelola sekolah. Jadi saya ambil S2 di Universitas Negeri Semarang, Bendar Ngisor, Mas. Ya. Eh, Kemudian sejak itu memang tugas sebagai PNS yang ditempatkan di SMA swasta atau nyambi waktu itu? Waktu saya kuliah di S2 masih namanya dulu tenaga guru bantu, Mas, masih guru bantu. Ya, teman-teman guru bantu, terus saya diangkat jadi PNS 2006. Jadi 4 tahun saya dulu kuliah
biaya sendiri, Tegal Semarang, terus diangkat PNS, lanjut ke S3-nya. Jadi kalau guru bantu temennya Pak Tugiran apa itu ya? Iya, Oh, kelompok-kelompok dulu. iya, itu yang Iya, kelompok yang dulu sering ketemu saya itu Pak iya Tugiran itu. betul. Ya. Nah, eh, bagaimana pengalaman Pak Yuskon mengajar di sekolah formal, tapi tiba-tiba juga tertarik mengembangkan apa PKBM namanya Pak ya? Iya, sekolah Ya, masyarakat. ya. PKBM itu singkatan Iya, jadi pusat kegiatan belajar masyarakat. oh masyarakat. Nah, monggo Iya, Pak, silakan diceritakan gimana itu? iya. Jadi waktu saya ujian doktoral itu, ujian terbuka, Mas Bambang juga waktu itu kan hadir itu. Waktu pemaparannya saya mengangkat tema tentang long life education. Jadi bagaimana pendidikan di masyarakat adalah pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat dan kita hanya memfasilitasi. Artinya gini, disertasi saya tentang pendidikan masyarakat, lebih ke pendidikan masyarakat. Kebetulan di 2011 itu Mas Iqmal selaku Wali Kota Tegal ada program Tegal Cerdas, Mas. Nah, jadi waktu saya membuka sekolah terminal, hasil laboratorium saya di S3 itu sesuai dengan selaras, sesuai atau berimbang dengan program pemerintah kota tentang pendidikan yang di terminal. Jadi sejarah PKBM atau sekolah terminal saya itu ya dibuka oleh Pak Wali Kota, Pak Iqmal waktu itu, bagaimana kaum marginal, pengasong, dan lain-lain itu di terminal untuk diberdayakan itu, Mas. Eh, Sekolah terminal ini menarik ya. Apa intinya sekolah terminal itu Pak? Siapa yang jadi murid-muridnya, yang jadi siswanya? Iya, jadi sekolah terminal kan pendidikan masyarakat, Mas. Jadi pendidikan masyarakat di situ banyak orang-orang yang bahasanya itu kaum marginal ya. Kaum marginal itu mereka sebetulnya punya potensi, terus bagaimana memberikan potensi itu dikembangkan. Warga belajar saya pertama, angkatan pertama, lulus pertama, dan di wisuda pertama di terminal adalah seluruhnya para pengasong. Pertama, kejar paket A waktu itu 6 orang. Jadi sejarahnya dulu saya buka TBM, Mas, Taman Bacaan Masyarakat dulu. Terus begitu orang membaca, terus begitu mau membaca, mau ujian itu harus lembaga, bukan program. Kalau TBM tidak boleh mengadakan ujian nasional. Waktu itu akhirnya ujian kesetaraan bahasanya itu. Akhirnya terbentuklah sekolah terminal. Waktu itu Pak Wali Kotanya sudah Pak Nur Soleh. Ya, Nur Soleh almarhum itu dia yang meng-ACC akhirnya berdiri di 2017 itu wisuda pertama kejar paket A Kejar paket A itu setingkat apa? SMP atau SMA? SD Oh, SD oh SD. itu warga Bagasong itu 6 seluruhnya dan diwisuda oleh Bapak Wali Kota di terminal. Terus sampai sekarang 2018, 19, 20 sudah lengkap kejar paket A, B dan C. Sekarang warga belajarnya sudah 84. Iya, Apa Pak Yuskon? Ini menarik. Itu dari mana dibiayai kegiatan itu? ya dari donatur mas pertama gratis tis. Jadi kejar paket A, B, C. Terus sekarang ada PAUD semuanya biayanya gratis mas. Mau sekolah saja untung. Iya, Jadi Pak Yuskon menggalang dana untuk mereka ini gitu ya? iya betul. Jadi para CSR terus yang mau memberi dan sebagainya itu. Eh, Kemudian mengenai tempat, itu Iya, saya kan pernah melihat itu tempatnya di terminal itu iya. disediakan siapa itu? Ya, waktu itu wali kotanya Pak Nur Soleh ya disediakan ruangan. Pertama Pak Iqmal Mas dulu Taman Baca, terus berkembang. Kan waktu itu Mas Iqmal hanya satu ruangan Mas Taman Baca. Sekarang sudah ada 4 ruangan.
Jadi kebetulan ruangan sebelah terminal itu toilet itu, terus belakangnya sebelahnya itu kejar paket itu dulu gudang, sebelahnya lagi gudang lagi, sebelahnya lagi ya. Ya. Itu terminalnya masih aktif atau tidak, Pak? Aktif Mas, masih Aktif aktif. ya. Walaupun sekarang ditarik pusat, tapi kegiatan kita masih aktif. Ya, artinya terminalnya itu angkutannya masih aktif di situ. Iya, aktif, aktif Mas. Kemarin 1 tahun pandemi, alhamdulillah, walaupun bis tidak jarang berangkat, kita prokes, tapi alhamdulillah selamat semuanya 1 tahun ini, gak ada yang kena. Ya. Nah, jadi mereka caranya ngatur sekolah gimana, Pak? Mereka kan pengasong, begitu bus datang kan dia harus keluar, Iya, nawarkan dagangannya, gimana itu? iya. Jadi kita layani sesuai keinginan mereka, pendidikan masyarakat kan begitu. Jadi pada saat pembelajaran, terus nanti ada bis, ya kita kasih break untuk masuk ke bis, cari dagangan, terus nanti masuk lagi gitu. Terus ujian sekarang kalau dulu kan kita masih tampung Mas, sekarang enggak. Kalau ujian itu kami taruh di kios-kios, kios-kios. Jadi ada 4 kios, nanti konsumsinya ya di kios itu, ngerjakannya ya di kios itu, di kios-kios ruko-ruko terminal itu. Iya, iya. Nah, sekarang masalahnya kalau mereka sampai lulus ya, mungkin tingkat SMP atau tingkat SMA itu, Iya. itu mereka masih tetap kerja di situ atau mungkin cari pekerjaan lain? Ada dua hal. Yang pertama, melanjutkan sekolah, kejar paket B. Kemarin Khairul Ilham, saya ingat dia bisa masuk ke negeri dan jurusan IPA, jadi kejar paket B. Terus yang kejar paket C, kebetulan waktu itu orang-orang yang di terminal dan sekarang sudah masuk di honorer Dishub, tenaga perhubungan di terminal itu, alhamdulillah 11 orang. Terus yang lainnya pada sekolah kejar paket A ke B pada melanjutkan kok, Mas. Ya, itu. Jadi yang lulus setingkat SMA sudah ada? Sudah Mas, sudah ada Ya, yang kerja, ada ya. yang kuliah, Ada kuliah? ya di UT, Indonesia Terbuka. Oh, luar biasa. Ya. Pak Yuskon, kalau nggak salah, apa ya, apakah yang TBM-nya atau yang sekolah terminalnya ini yang sering mendapat penghargaan? Yang mana itu? Dua-duanya. Jadi di tahun 2013 itu kami berdiri Taman Baca kan 2011, Mas. 2013 saya mendapat penghargaan dari Muhammad Nuh, Mendiknas waktu itu namanya Mendiknas, pengelola TBM di marginal ya, itu di Palangkaraya. Saya mendapat penghargaannya. Terus setelah itu sekolah terminal. Sekolah terminal itu dari PWI Pusat ya, PWI Jawa Tengah. Waktu itu di Magelang, tokoh pendidikan Mas. Jadi suratnya ditujukan kepada Pak Lurah, terus saya menerima anugerah itu, Pak Gubernur yang hadir juga. Terus untuk sekolah terminal ada dari Kemenpan RB 2. Kemenpan RB 2 yang pertama adalah layanan pendidikan. Jadi dulu namanya Sinovik programnya Mas. Sinovik itu inovasi layanan publik. Alhamdulillah Kemenpan RB kita masuk top 99 dan top 40 waktu itu hanya 2 top, 99 dan top 40. Kita masuk layanan pendidikan di terminal. Itu Kemenpan RB yang memberikan Pak Syahruddin waktu itu. Terus saya sendiri ASN 10 inspiratif, 10 besar ASN inspiratif, juga melayani pendidikan selama di situ oleh Kemenpan RB Pak Cahyo Kumolo waktu itu sudah menghargai. Yeah. Nah, sekarang apa mau dikembangkan kemana ini sekolah terminal itu atau hanya nanti sebatas yang mereka dari terminal atau juga akan dikembangkan untuk yang lingkungan yang lain misalnya? Ya, alhamdulillah untuk yang Taman Baca itu sudah ada beberapa yang replikasi. Jadi beberapa tempat di Tegal, beberapa daerah itu sudah bagaimana. Jadi di Tegal itu sekarang ada yang namanya Umah Baca, terus Umah Sinau, Mas. Ada beberapa tempat yang saya diundang sebagai narasumber dan saya memberikan software bagaimana pengelolaan yang sangat sederhana
tapi dampaknya sangat bermanfaat gitu. Termasuk saran dari Pak Dirjen, Pak Yuskon, kalau layanan pendidikan sudah welcome, sekarang pemerintah barangkali layanan ke wirausaha. Wirausaha itu bagaimana lulusan-lulusannya diikutkan untuk mengembangkan UMKM. Jadi kami kemarin berusaha dengan dukungan-dukungan, alhamdulillah wirausaha sudah kita jalani itu. Nah, sekarang kembali ke karir Pak Yuskon sendiri. Ya, apa itu tidak mengganggu Pak Yuskon sebagai guru tadi? Iya, mula-mula terganggu mula-mula. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan mengelola karena dua-duanya dibutuhkan, dua-duanya di pendidikan. Saya pikir nggak susah ya karena dua-duanya di pendidikan, Mas. Cuma beda objeknya ya kalau di sekolah bagaimana kita mengelola warga anak-anak itu di pengetahuannya, tetapi kalau di pendidikan non formal itu bagaimana attitude sama pengembangan diri nanti kalau di masyarakat lebih bagus itulah. Dan apa cita-cita Pak Yuskon sendiri? Artinya mau berkembang kemana lagi? Tadi mulai taman bacaan, sekolah terminal, ya kemudian udah berkembang. Apakah tetap itu aja atau masih mungkin sebagai pegiat literasi apalagi yang mau dilakukan? Iya, tuntutan dalam agama kan sampai ke liang lahat ya. Jadi saya sampai sebelum liang lahat terus bergerak terus, Mas. Bergerak terus untuk bagaimana cita-cita dari dahulu wali kota kita dulu penuntasan buta aksara dan penuntasan huruf hijaiyah itu terus kita bergerak karena bukan pemberantasan lagi tapi penuntasan. Karena apa? Karena orang kalau ibarat soal sudah ngaji, kita tidak ngoprak-ngoprak misalnya, ya tidak ngaji misalnya. Ini juga pendidikan di terminal begitu, Mas. Makanya tiap hari Jumat itu ada yang namanya ngaji meeting. Jadi orang-orang sebut dan sebagainya itu harus tetap ngaji, harus tetap ngaji. Di sekolah terminal ada 4 sih, Mas. Senin sampai Kamis itu PAUD, Jumatnya orang ibu-ibu, khusus lansia-lansia itu. Terus Jumat Sabtunya remaja-remaja untuk kejar paketnya itu. Ya. Nah, sekarang pendidikan terutama di UNES ya, Pak Yuskon S2 dan S3 itu apa pengaruhnya baik secara teknis maupun memberi motivasi supaya Pak Yuskon bergerak di masyarakat di pendidikan yang mungkin setengah formal, mungkin non formal. Silakan Pak Yuskon. Iya. Pendidikan hikmah yang saya ambil di S2 pada saat itu Bu Satmoko, Bu Satmoko itu pernah menyampaikan sesuatu yang baik. Sebetulnya pendidikan itu kita sekolah sampai S2, S3 itu sebetulnya untuk apa gitu. Jadi kan intinya harus memberikan nilai manfaat pada yang terdekat, terus terdekat lebih jauh dan sebagainya, akhirnya kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi sekolah tinggi pun memang harus menjadikan dasar kuat kita untuk mengabdikan. Nah, kebetulan di disertasi saya dulu kan tentang life skill ya. Jadi akhirnya saya manfaatkan masyarakat yang di Tegal itu, masyarakat marginal khususnya, itu dalam bingkainya itu kan long life education ya. Artinya pendidikan sampai kapanpun itu ada. Dan pertama saya di situ kan dulu lomba puisi Tegalan Mas Yono Daryono. Itu pesertanya ada yang usia 72. Itu bentuknya apa? Itu berarti pendidikan non masyarakat itu masih menghargai budaya-budaya yang sudah diterapkan. Itu loh, Mas. Ya. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana respon masyarakat sekitarnya sendiri khususnya Tegal dan bagaimana respon pemerintah? Alhamdulillah baik ya karena pertama kali dibukanya adanya taman baca itu Pak Iqmal yang meluncing. Terus kedua, awal mulanya Bu Siti Masita juga memberikan satu gaji bulannya itu untuk pengembangan. Dilanjut oleh Pak Nur Soleh, alhamdulillah dia mendirikan sekolah terminalnya, dan Pak Dedion, alhamdulillah beberapa kali hadir untuk memberikan spot
termasuknya Pak Wakilnya juga hadir. Misalnya tiap Idul Kurban, itu sejarah Mas, Idul Kurban itu ya Pak Wali Kota memberikan kambing ya untuk kurban, Pak Kapolres misalnya. Itu semuanya masyarakat mendukung karena indikatornya itu sederhana. Idul Kurban dulu sejarah belum pernah ada, setelah ada sekolah terminal 6, 7 kambing itu bisa langsung dinikmati. Sekolah terminal itu di mana posisinya Pak? Dianggap sekolah swasta atau bagaimana perlakuannya itu? Ya, jadi nama sekolah terminal itu ada beberapa masukan. Aslinya kan sebetulnya pendidikan sesuai undang-undang itu ada pendidikan formal yang di sekolah, terus pendidikan non formal, PKBM dan informal, ada kayak homeschooling itu loh Mas. Kalau kami kan pendidikan di masyarakat itu ya swasta jelas. Yang kedua, kami hanya melayani keinginan masyarakat. Masyarakat inginnya apa dan sebagainya. Jadi, tapi untuk pendidikan non formal yang swasta itu memang harus ada indikator keberhasilan itu melalui ujian, Mas. Jadi ujian kita namanya ujian setara. Ya, jadi sekarang sudah di dalam posisi sekolah formal walaupun tidak negeri gitu Pak. Iya, betul. Ya. Baik Pak Yuskon, ini UNES sudah berusia 56 tahun, ya, pengen lebih maju lagi. Nah, mungkin ada saran dan harapan dari Pak Yuskon. Iya, jadi 56 itu kan usia saya, Mas. Jadi sama ya persis. Alhamdulillah. Ya, sebagai lembaga pendidikan tentunya tetap mengedukasi lembaga-lembaga yang memang menjadi harapan untuk penerus-penerus generasi bangsa. Yang kedua, sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan awalnya terus berkembang kepada lembaga-lembaga, tapi identitas IKIP itu memang harus pengembangan di dalam attitude itu, Mas. Ya. Nah, sekarang orang-orang seperti Pak Yuskon ini banyak nggak di berbagai kabupaten kota, selalu ada apa nggak? Kalau banyak, saya melihat indikator forum taman baca dan sebagainya banyak, Mas. Cuma kalau saya lihat keberlangsungan, keberlanjutan, replika itu mungkin yang tidak banyak itu. Karena itu memerlukan proses gitu. Jadi memerlukan komitmen, ya, kesungguhan, ketelatenan gitu, kira-kira ya, passion lah ya, dengan cinta kasih dan sebagainya itu kira-kira. Iya, betul. 10 tahun saya di sana sih, Mas. Jadi setelah lulus S3 2011 Oktober, saya diberi kepercayaan oleh Wali Kota Desember untuk Pak Yuskon, hasil Pak Yuskon doktor di UNES tolong dikembangkan di terminal itu loh, Mas Iqmal waktu itu. 10 tahun Mas, jadi saya di sana 2011 sekarang 2021. Sebagai uji coba apa yang yang dipelajari dan di tes, diuji di UNES gitu kira-kira. Iya, betul itu. Hasilnya ada di sini. Jadi dosen-dosen saya amalannya banyak itu Mas, karena tetap berlangsung. Iya. Dulu Prof. Joko dulu kami pernah ketemu yang dulu nguji sebagai ketua jurusan, pernah ketemu juga. Beberapa teman dosen-dosen di sana masih kita komunikasi lah. Baik Pak Yuskon, Dr. Yuskon, pejuang literasi Tegal, terima kasih sudah berbagi dan mudah-mudahan ini menjadi feedback untuk UNES sebagai institusi atau menjadi motivasi, inspirasi bagi sivitas akademika yang lain. Berjuang terus, sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Matur nuwun nggih, Pak Yuskon nggih. Siap.